Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahmatullah dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan, banyak teori-teori dari para ahli yang menyatakan bahwa arti dari landasan pendidikan itu berbeda-beda. Yang pertama di sini ada menurut Triakarta. Arti pendidikan itu adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia muda. Sedangkan ada beberapa lagi untuk Alfred North Whitehead, menurutnya di sini pendidikan adalah tuntunan pribadi menuju pemahaman akan seni kehidupan pada seorang manusia. Terus selain dari kedua tersebut, ada dari Thomas Crown, pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama. Maksud dari aktivitas politik bersama adalah jadi dengan sengaja dan terarah mendampingi manusia dahulu, sekarang dan nanti. Ada juga menurut Langfallet NJ, pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan, bekal dan bantuan yang diberikan kepada anak agar anak tersebut dapat menguasai sebuah pendidikan tersebut. Dan menurut Langfallet MJ, dan si anak juga dapat mengembangkan pendidikan yang diberikan misalnya dari guru atau dosen. Terus ada beberapa banyak lagi. Yang terakhir dari John Dewey, pendidikan itu suatu usaha, proses, kegiatan memberikan pengetahuan baru terhadap anak atau peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana. Maksud dari pendidikan juga adalah untuk peserta didik untuk mempraktikkan kepada peserta didik, kepada seperti yang murid-murid atau mahasiswa, dapat selain dari mendapatkan pendidikan tersebut, mahasiswa atau murid dapat mengembangkannya lagi atau dapat menyalurkan lagi sebuah pendidikan yang didapat dari guru atau dosen. Pendidikan ada banyak macam-macam landasan pendidikan, seperti satu, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, mengapa pendidikan itu harus menjadi tujuan yang baik, dan mengapa juga pendidikan terjadi, dan sebagainya. Konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dirinya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu religi dan etika, yang bertumpu pada keyakinan. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Filsafat ada di antaranya keduanya kawasan seluas religi, namun lebih dekatnya dengan ilmu pengetahuan karena filsafat timbul dari keraguan dan karena mengandalkan akal manusia. Beberapa aliran filsafat sebagai berikut. Yang nomor 1, naturalisme.
Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa segala kenyataan yang biasa dapat ditangkap oleh panca indera seperti mata, telinga, hidung, karena sebagai kebenaran yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, mata dilihat langsung oleh kita, terus telinga juga kita yang langsung mendengarkan, dan hidung misalnya mencium seperti ya bau-bau gitu. Idealisme yang kedua ada idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai wawasan pendidikan atau kejiwaan. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar dan ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu yang harus benar. Yang keempat ada esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara elektis. Berdasarkan elektis tersebut, maka esensialisme tersebut menitik beratkan kepada penerapan prinsip idealisme atau realisme tidak dengan meleburkan prinsip-prinsipnya esensialisme. Yang keenam ada pragmatisme dan progresivisme. Progresivisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini juga melahirkan progresivisme yang menentang program pendidikan tradisional. Yang ketujuh ada rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Atau rekonstruksi adalah mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan sekolah atau suatu lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Jadi kesimpulan dari landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak. Yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ada 3, yaitu religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, dan landasan ilmiah pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Azmi dengan NPM 202191087 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu.
Ilmu adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan pemahaman dan pemikiran. Banyak teori yang mengemukakan definisi ilmu. Salah satunya adalah Robert H. Kerman mendefinisikan istilah ilmu dalam satu bidang sebagai sebuah kajian mengenai pendapat ilmiah dan mempertandingkan terhadap parameter yang dikembangkan dari gagasan tertentu. Yang kedua dari Michel P. Berry, definisi ilmu adalah pemeriksaan khusus tentang nalar intern dari hipotesis ilmu dan hubungan-hubungan antara teori dengan percobaan metode ilmiah. Peter Krauss mengantarkan bahwa ilmu merupakan salah satu bentuk usaha untuk melakukan pencarian pengetahuan baru yang bermanfaat bagi manusia. Priscillos dan Kurd 2008. Ilmu adalah pemikiran yang berkaitan dengan perantara filosofis dan mendasar dari sebuah wawasan. Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis sebagai hasil penelitian dengan metode tertentu. Dalam kehidupan dunia, ilmu berperan penting bagi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Sebagai keberhasilan yang dicapai manusia saat ini tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Hampir semua agama menyatakan bahwa ilmu dapat meningkatkan kebalikan bagi masing-masing individu. Individu dengan ilmu, seseorang dapat berperilaku baik di kehidupan sosial masyarakat. Manfaat ilmu terdiri dari meraih kesuksesan, bijaksana dalam mengambil keputusan, memudahkan dalam beribadah, dan mempunyai perilaku yang baik. Syarat-syarat ilmu yaitu logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Objektif, sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. Metode diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan terkontrol. Sistematik disusun dalam satu sistem dengan saling berkaitan dan menjadikan sehingga satu kesatuan. Berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapapun dan dimanapun dengan tata cara dan variabel eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama. Kuantitatif, berkembang dari tentatif ilmu pengetahuan salah
selalu bertambah yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang harus diganti dengan yang benar disebut sifat sensatif. Ada juga macam-macam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan normatif memiliki ciri-ciri dasar atau aturan yang mendukung aturan-aturan yang baku. 2. Ilmu pendidikan beriftif. Ilmu pendidikan deskriptif menggambarkan seluruh peristiwa belajar dengan tempat atau tidak dimanipulasi. Dari mulai siswa yang telah diajarkan sampai nilai yang diberikan harus betul, menggambarkan pendekatan hasil belajar peserta didik. 3. Ilmu pendidikan teoritis adalah suatu ilmu secara khusus yang mengkaji bidang keilmuan secara luas profesional sebagai hal-hal yang sekecil-kecilnya. 4. Ilmu pendidikan praktis. Ilmu ini memiliki keterkaitan dengan ilmu pendidikan teoritis karena pada dasarnya teori yang dirumuskan, yang dikaji atau secara mendalam akan digunakan dalam melancarkan praktik pendidikan. Selain itu juga ada fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini menjelaskan fungsi pengetahuan, menjelaskan bentuk, yaitu dedukatif. Ialah ilmu yang menjelaskan sesuatu berdasarkan premis pangkal ilir yang telah ditetapkan sebelumnya. Probabilistik adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai pada pikir induktif dari sejumlah kasus yang jelas sehingga memberikan kepastian yang tidak mutlak dan bersifat kemungkinan besar atau hampir pasti. Fungsi adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan letak suatu komponen, gejala-gejala yang sering terjadi, meramaikan. Ilmu pengetahuan menjelaskan faktor sebab akibat suatu kejadian atau peristiwa, seperti di saat harga naik. Mengendalikan ilmu pengetahuan yang mengendalikan harus dapat mengendalikan gejala alam berdasarkan suatu teori, seperti bagaimana mengendalikan rupiah dan harga. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Tirta Nurhidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai seni. Pengertian pendidikan sebagai seni adalah pendidikan harus berlangsung sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu atau peserta didik. Sementara itu, individu yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda yang satu dengan yang lainnya. Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun demikian juga adalah seni. Pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu atau ilmu yang berparadigma positisme. Menurut Gilbert Hickhead 1954, dia mengatakan mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, membuat musik, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Jadi itu dengan berperasa, dengan jiwa yang selalu berumbar-umbar lah gitu. Sedangkan menurut Gallagher 1970, dia menyebutkan, dia berkata, seni mendidik itu merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang. 2. Pendidikan sebagai seni. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang melibatkan aspek kreativitas, improvisasi, dan spontanitas, dan inspirasi. Gilbert The Art of the First mengatakan, 1. Mengajar adalah sebuah seni. Yang kedua, mengajar seperti melukis. Yang ketiga, mengajar melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. 4. Mengajar tidak seluruhnya melibatkan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, perbedaan ilmu dan seni. 1. Ilmu merupakan sistem pengetahuan yang bersifat deskriptif dan objektif. Yang ketiga, pengetahuan spesifik, informatif, dan prediktif. Yang keempat, pengetahuan hasil penyelidikan. Yang kelima, disajikan secara rinci, sistematis dalam bentuk konsep, hipotesa, dalil, teori, atau hukum. Sedangkan seni, yang pertama, sistem pengungkapan cita dan rasa. Jadi dia itu bukan dengan cita rasa, dengan penuh jiwa lah ibaratnya. Yang kedua, pengungkapan yang individualistik, subjektif, dan unik. Yang ketiga, pengungkapan khusus, interpretif, estetis, dan inspiratif. Yang keempat, karya seni hasil penghayatan estetis yang diungkapkan dalam bentuk tertentu. Yang kelima, diungkapkan dalam bentuk konkret, dalam bentuk sastra, lukisan, bangunan, dan musik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Nurafifah, NPM 2021910092. Di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari teman-teman tentang ilmu dan seni pendidikan.
Jadi landasan pendidikan yaitu suatu prinsip yang inti atau pijakan yang menggarisbawahi suatu konsep dalam sistem teori. Pendidikan sebagai ilmu maksudnya itu pemikiran yang berkaitan dengan perkara-perkara filosofis dan mendasar dari sebuah wawasan. Sedangkan pendidikan sebagai seni yaitu pendidikan yang berlangsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing individu peserta didik. Sementara setiap individu itu mempunyai karakteristik yang berbeda, maka dari itu kita harus bisa mengimplementasikan bahwa seni bisa menyampaikan pendidikan dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik? Yang pertama dengan cara praktek pendidikannya. Kurang memahami, lihat dulu bahwa kadang ada tersebut atau seseorang itu guru atau dosen karakteristiknya dalam pembelajarannya itu bukan menyampaikan pembelajarannya itu kurang memahami. Menurut beliau itu sudah pas. Dari itu kita harus sedangkan calon pendidik yang harus mahasiswanya atau siswanya itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda. Kadang ada yang dengan cara yang pertama itu cara praktek pendidikannya. Praktek pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam proses pembelajaran mengajar yaitu dengan melibatkan emosi yang tidak dinilai dan dikerjakan secara sistematis dan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai-nilai yang berada di luar jangkauan dari ilmu, itu menurut Gilbert Hickhead. Sedangkan menurut A.S. Nail, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, melainkan seni. Pendidikan adalah aplikasi ilmu pendidikan, tetapi sekaligus seni. Jadi menurut A.S. Nail itu bahwa ilmu mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, melainkan seni. Nah, menurut kesimpulan saya yang tentang pendapat A.S. Nail itu gini, cara mengajarnya, terfokus ke cara mengajarnya, tidak dengan tujuan agar pembelajaran bisa tersampaikan dengan seni. Itu sekian dari penjelasan saya atau tentang kesimpulan saya. Apabila ada kata-kata terus materi yang kurang masuk akal atau kurang nyambung, kami selaku kelompok 8 meminta maaf sebesar-besarnya. Harap dimaklumi karena kami juga masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.